Halo, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Rizwan. Ya, kabar baik Pak ya. Alhamdulillah kabar baik. Lagi di Labuan Bajo pagi ini Pak? Di Labuan Bajo Mas, sudah di kantor ini. Oke, siap. Pak Joko, kami mau cari tahu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Labuan Bajo begitu ya di Kabupaten Nagekeo. Ini ada operasi pasar terkait dengan rokok ilegal, betul begitu Pak Joko ya? Betul, betul Mas Rizwan. Oke. Ya, Ya, silakan Pak Joko. jadi dapat kami sampaikan juga sebenarnya ya, itu yang kita lakukan sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Nagekeo Mas Rizwan. Oke. Jadi kami pada bulan Agustus ini sesuai dengan tugas kami melakukan pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal. Itu secara kontinu terus melakukan upaya baik itu sosialisasi secara preventif ataupun represif melalui operasi pasar. Dan di bulan Agustus ini kita sebenarnya sudah melakukan operasi pasar dan sosialisasi itu di Kabupaten Flores Timur, kemudian di Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan juga Manggarai sebenarnya, bukan hanya di Nagekeo. Jadi sudah ada beberapa kabupaten ya? Betul, betul. Baik, ini tujuan operasi yang dilakukan ini apa nih Pak Joko? Nah, tentunya tadi yang kami sampaikan, kami salah satu tugas Bea Cukai itu kan melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dan terus-menerus ini terus kita lakukan upaya-upaya untuk memberantas ini baik secara preventif tadi melalui pencegahan dan juga melalui kegiatan represif melalui penindakan atau operasi pasar. Dan ini Mas Rizwan, dapat kami sampaikan selain kita melakukan sendiri juga kita terus melakukan bersama-sama bersinergi dengan instansi maupun aparat penegak hukum yang lain ya. Contohnya misalnya secara preventif untuk sosialisasi kita menggandeng juga pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Satpol PP, untuk melakukan sosialisasi kepada penjual-penjual, kemudian operasi pasar kita juga melakukan bersama dengan Satpol PP maupun aparat dari TNI dan Polri. Begitu Mas. Baik. Dan yang dilakukan dalam operasi pasar ini menyasar ke pedagang eceran dan kios-kios begitu ya di pasar Pak Joko ya? Ya, kebetulan gini, jadi rokok ilegal itu pertama tentunya ada produsennya gitu ya, pabriknya, kemudian ada jalur distribusi dan ada tempat pemasaran. Nah tentunya ini masing-masing kantor Bea Cukai itu memiliki strategi yang berbeda-beda tergantung dari objek yang diawasi. Nah kebetulan di area Flores ini, Mas Rizwan, yang di bawah pengawasan Bea Cukai Labuan Bajo ini tidak ada produsen. Tidak ada produsen, sehingga yang di sini itu lebih kepada tujuan pemasaran. Karena tujuan pemasaran tentunya strategi kami yang kami lakukan paling efektif itu menyisir dari tempat penjualan dulu nih. Tempat penjualan kios-kios, kemudian pedagang-pedagang, baru kita nanti bergerak ke arah timbunnya di mana gitu ya. Penimbunannya di mana, distributornya siapa begitu ya. Jalur distribusinya nanti melalui mana, kurang lebih seperti itu. Jadi yang tampak sekarang ini memang kita di kios-kios dan di pedagang-pedagang. Tetapi sebenarnya kita juga melakukan sampai ke belakang Mas Rizwan, timbunnya di mana, distributornya siapa, jalur distribusinya melalui mana. Mungkin seperti itu. Baik. Nah dari operasi yang dilakukan di beberapa kabupaten di Flores ini Pak Joko, ini hasilnya seperti apa Pak Joko? Ya, dapat kami laporkan selama bulan Agustus ini, tentunya kita nggak usah bergerak yang belakang-belakang ya. Selama bulan Agustus ini kurang lebih sudah ada 499.000 batang atau kurang lebih 500.000 batang gitu, Mas Rizwan, dengan nilai barang 630 jutaan. Dan ini bervariasi nih pelanggarannya. Ada yang sifatnya administrasi atau istilah kami itu kurang bayar gitu ya, karena salah menempelkan pitanya, atau benar-benar pidana tidak dilekati pita cukai ataupun pita cukainya palsu, sehingga treatmentnya nanti juga berbeda-beda. Yang administrasi kami selama bulan Agustus ini sudah melakukan denda, memungut denda itu 120 juta, dan ada satu case ini yang sekarang sedang kami dalami, lagi proses penyidikan Mas Rizwan. Jadi belum dapat kami ungkap lebih lanjut karena baru saja kita mulai proses penyidikannya. Ini terkait dengan pelanggaran administrasi juga
Pak Joko? Kalau yang penyidikan pidana. Oh, pidana ya. Iya, betul. Oke, jadi ada pelanggaran administrasi, ada yang pita cukainya ada tapi salah begitu menempelkannya ya. Betul, betul. Oke, jadi itu bisa dijerat juga ya, bisa kena sanksi juga ya kalau salah menempel pita ya. Betul, kalau salah menempel pita cukai itu bisa ada yang lari ke pidana juga dan ada yang bisa dikenakan administrasi tadi. Salah menempelnya Karena itu bisa dijelaskan seperti apa Pak Joko? Contohnya? Ya, jadi mungkin dapat kami jelaskan gini. Pelanggaran terhadap undang-undang cukai khususnya terkait dengan rokok ilegal itu Mas Rizwan. Contoh-contohnya gitu ya. Itu adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kalau tidak dilekati pita cukai berarti itu sama sekali belum membayar cukai. Atau dilekati pita cukai tapi pita cukainya palsu. Atau bekas. Nah, ini juga berarti atas penjualan rokok tersebut belum membayar pungutan berupa cukai. Nah, ada satu lagi yang salah nempel. Nah, salah nempel itu misalnya gini, Mas Ridwan. Rokok itu sebenarnya 16 batang satu bungkusnya gitu ya. Tetapi dilekati pita cukai yang isinya itu 12 batang. Sehingga sebenarnya ada kekurangan bayar 4 batang. Nah, kalau seperti ini memang bisa nanti larinya ke arah sanksi administrasi, kurang bayar gitu Mas Rizwan. Itu yang kita lakukan akhirnya memungut sanksi administrasi berupa denda tadi. Seperti yang kami sampaikan selama bulan Agustus ini ada 120 jutaan yang kita tagihkan karena adanya kurang bayar. Nah, untuk yang tadi yang sama sekali tidak membayar cukai, yang polos, tidak dilekati atau dilekati pita cukai palsu, itu sifatnya pidana. Dan tadi yang kami sampaikan saat ini kita sedang melakukan penyidikan terhadap satu case begitu yang belum dapat kami sampaikan lebih lanjut. Nanti pada akhirnya kalau sudah ada outputnya mungkin kita bisa ngobrol lagi nih Mas Rizwan. Baik, siap. Untuk pedagang cerannya kemudian yang di pasar ini tidak terkena sanksi begitu Pak Joko ya? Ya, sebenarnya kalau sesuai undang-undang cukai itu barang siapa menjual ya, barang siapa menjual, mengedarkan, mendistribusikan barang kena cukai berupa rokok yang tadi tidak dilekati pita cukai, itu bisa dikenakan pidana penjara 1 tahun minimal dan maksimal 5 tahun. Jadi pedagang pun kalau dia menjual rokok ilegal itu juga bisa dikenakan pidana. Tetapi memang ada ketentuan terbaru, ada ultimum remedium, karena sebenarnya kita tujuannya lebih kepada penerimaan keuangan negara, Mas Rizwan. Begitu kita menemukan pelanggaran undang-undang cukai yang terkait dengan rokok ilegal, itu memang ada tawaran untuk membayar ultimum remedium gitu ya, 3 kali dari nilai cukai. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi disampaikan meskipun pedagang kalau memang menjual rokok ilegal bisa dikenakan ketentuan pidana. Ya, baik. Pak Joko, dari beberapa kabupaten yang dilakukan operasi ini, kabupaten mana nih yang paling banyak gitu yang ditemui? Ya. Ini mohon maaf karena ini terkait juga dengan penyidikan kami belum bisa memberikan datanya ya. Siap. Baik, Pak Joko, terakhir silakan nih himbauannya untuk masyarakat, terutama mereka yang pedagang begitu, yang mungkin ditawarkan memperdagangkan rokok-rokok ilegal begitu Pak Joko, silakan. Baik, mungkin pertama terima kasih sebelumnya Mas Rizwan dikasih kesempatan ini untuk menyampaikan kepada seluruh pendengar RRI. Yang pertama barangkali ingin saya sampaikan kepada masyarakat umum gitu ya, bahwa merokok, terutama rokok ilegal, itu selain membahayakan kesehatan juga merugikan hak keuangan negara. Jadi kenapa rokok ilegal itu beredar di pasaran? Karena memang ada permintaan, ada konsumennya. Nah, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Flores khususnya, mari kita sama-sama mencegah peredaran rokok ilegal dengan tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Itu yang pertama, kepada semua konsumen gitu ya, masyarakat. Kepada para pedagang, karena di sini itu daerah pemasaran, kami juga mengimbau bahwa
sesuai Undang-Undang Cukai udah jelas sekali, barang siapa menjual rokok ilegal itu dapat dikenakan pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kami ingatkan kembali, mari kita bersama-sama jangan coba-coba untuk menjual rokok ilegal, karena ini sangat merugikan negara dan juga merugikan para penjual sendiri. Gitu. Kita bisa bersama-sama tentunya untuk memberantas peredaran rokok ilegal jika semua masyarakat juga sadar bahwa itu melanggar ketentuan dan merugikan hak keuangan negara. Dan himbauan kami sekali lagi Mas Rizwan, kalau ada informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal, jangan sungkan-sungkan, silahkan menghubungi kami, Bea Cukai Labuan Bajo, ada di medsos ataupun datang langsung ke kantor juga kami sangat welcome sekali. Itu mungkin Mas Rizwan. Baik, Pak Joko terima kasih waktunya bersama RRI Endo pagi ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.